ya, tapi tidak apa-apa. Sudah pembahasannya sudah pas ya. Membahas tentang Nabi itu sebagai rasul, sebagai kepala negara dan seterusnya itu tadi. Baik, pemakalannya adalah saudara Wilda Yusmasari. Ya, Sebelum Ustaz. kita mulai perkuliahan, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat bagi diri, bermanfaat bagi keluarga, dan bermanfaat bagi umat. Kita berdoa. Alhamdulillah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Allahumma nas'aluka taqwa. Raditu billahi rabbil alamin dinan. Rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana atina sallallahu alaihi wasallam. Baik, nanti ada moderatornya. Siapa moderatornya? Delvia atau Wilda kan pemakala. Satu di antaranya moderatornya, silakan. Silakan. Dibuka dulu oleh moderator. Silakan. Delvia, boleh. Silakan Delvia. Apa Ustaz saya saja? Boleh. Atau siapa saja? Siapa saja? Atau Kadelvia sempat. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan saya kesempatan menjadi moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada kelas online ini. Dan dalam rangka presentasi mengenai mata pelajaran ilmu manhaj salawat beriring salam, tak lupa pula kita kirimkan kepada Rasulullah SAW yang insya Allah dengan salawat yang selalu kita lantungkan, kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Dan untuk memperpanjangkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada saudari Wilda Yusmasari untuk memaparkan hasil makalahnya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah saya, yaitu yang berjudul Interpretasi Kontekstual yang ditinjau dari kedudukan Nabi sebagai subjek. Afwan nih, teman-teman. Oke. Baik. Adapun yang pertama yaitu latar belakang. Nah, latar belakang dari pembahasan ini yaitu di mana penjelasan Nabi dalam hadis dipengaruhi oleh perbedaan serta keadaan kehidupan para sahabat, sehingga dari hal tersebut Nabi memberikan petunjuk yang berbeda. Nah, maka dari itu sahabat memberikan tafsiran terhadap hadis-hadis Nabi sesuai dengan kapabilitas yang dimiliki oleh masing-masing dari mereka. Nah, dapat disimpulkan di sini bahwa mereka mendapatkan hadis itu berbeda-beda. Dari pemahaman tersebut, hadis Nabi bukan hanya bersifat tekstual saja, melainkan juga bersifat kontekstual. Adapun rumusan masalah pada makalah ini yaitu yang pertama, bagaimana pengertian kena error. Yang pertama yaitu bagaimana pengertian interpretasi kontekstual hadis, dan yang kedua yaitu bagaimana interpretasi kontekstual ditinjau dari kedudukan Nabi sebagai subjek.
Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui pengertian interpretasi kontekstual dan yang kedua untuk mengetahui interpretasi kontekstual ditinjau dari kedudukan nabi sebagai subjek. Nah, pada pembahasan pertama di sini yaitu tentang pengertian interpretasi kontekstual. Nah, interpretasi kontekstual ini merupakan, cara memahami matan hadis dengan memperhatikan asbab al-wurud al-hadis, baik konteks yang terjadi pada masa Rasul, pelaku sejarah, peristiwa sejarah, waktu ataupun bentuk peristiwa dan, konteks, yang terjadi pada masa kini. Nah, teknik interpretasi kontekstual ini penggunaannya ini, didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai uswatun hasanah. Selanjutnya, menurut Arifuddin Ahmad, pendekatan teknik interpretasi kontekstual ini menggunakan pendekatan holistik dan multidisipliner atau beberapa, disiplin ilmu kontemporer seperti pendekatan histori, sosiologis, antropologis, dan sebagainya. Dengan demikian, interpretasi kontekstual ini ada untuk menguatkan makna formal, dan mempertegas, makna substansinya. Hal ini penting, untuk diperhatikan karena dalam teknik interpretasi ini, adalah peristiwa-peristiwa yang terkait dengan, wurud hadis atau, asbab al-wurud. Nah, di mana kondisi yang dialami dan dihadapi oleh Rasulullah SAW pada saat beliau, mengucapkan hadis itu atau pada saat beliau melakukan, suatu amalan yang disaksikan oleh para sahabat atau, memang bersama-sama dengan para sahabatnya. Mmm. Selanjutnya yaitu, poin kedua yang yaitu interpretasi kontekstual ditinjau dari kedudukan nabi sebagai subjek. Di sini terbagi 4, yang pertama yaitu nabi sebagai Rasulullah, yang kedua nabi sebagai kepala negara atau pemimpin masyarakat, yang ketiga nabi sebagai hakim atau manusia biasa, dan, yang terakhir itu nabi sebagai pribadi atau, suami, gitu. Yang pertama yaitu Nabi sebagai, Rasulullah. Adapun contoh hadisnya yaitu tentang larangan melukis, di mana, eee, arti dari hadis ini ialah, telah menceritakan kepada kami Al-Humaidi, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Al-A'masi dari Muslim, ia berkata, "Kami bersama Masruq berada di rumah Yasir bin Numair, lantas dia melihat patung, di dalam gambar patung rumahnya. Lantas, Makruk berkata, "Saya pernah mendengar Abdullah berkata, bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang suka menggambar." Nah, eee, hadis Nabi, ini, perlu dipahami secara kontekstual. Mengapa? Karena, pasalnya, latar belakang, eee, adanya hadis ini yaitu dilatar belakangi oleh hukum atau illat al-hukum. Karena pada, zaman Nabi pada saat itu masyarakat baru saja terlepas dari, menyekutukan Allah, menyembah berhala dan sebagainya. Sehingga Nabi berusaha secara keras agar umatnya ini terlepas dari, kemusyrikan. Nah, adapun, solusinya yaitu dengan cara mengeluarkan hadis tentang larangan membuat atau memajang tulisan. Dalam kasus ini, sebenarnya, sulit dihindari pemahaman tekstual meskipun, ada jalan untuk memahaminya secara kontekstual. Dengan demikian, hadis Nabi yang dinyatakan dalam kedudukan beliau sebagai Rasulullah, di samping dapat dipahami secara tekstual, dapat juga dipahami secara kontekstual. Yang kedua yaitu, Nabi sebagai kepala negara atau, pemimpin. Di sini saya mencantumkan hadis, yaitu hadis, tentang ya apa tadi? Oke. Yaitu, sebagai kepala negara atau pemimpin masyarakat, di mana, Rasulullah bersabda bahwa, dalam urusan beragama, bermasyarakat, dan bernegara ini orang Quraisy selalu menjadi pemimpinnya.
selama mereka masih ada walaupun tinggal 2 orang saja. Di hadis lain juga disebutkan bahwa eh, Abu Bas Abu Barsah memarfukan hadis kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemimpin itu dari suku Quraisy. Pada segi-segi mereka dituntut untuk berlaku santun, maka mereka berlaku santun. Dan jika mereka menjadi hakim, maka mereka berlaku adil. Dan jika mereka berjanji, maka mereka akan penuhi. Dan kalau ada dari kalangan mereka yang tidak berlaku demikian, maka orang itu memperoleh laknat dari Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan umat manusia seluruhnya. Jika kandungan hadis sebelumnya dihubungkan dengan fungsi Nabi, maka dapat dinyatakan bahwa Nabi berada dalam fungsinya sebagai kepala negara atau pemimpin masyarakat yang menjadi indikasi atau qarinah. Antara lain adalah ketetapan yang bersifat primordial, sangat mengutamakan suku Quraisy. Hal ini tentu tidak sejalan dengan petunjuk Al-Quran yang menyatakan bahwa yang paling utama di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Mengutamakan suku Quraisy memang bukan ajaran dasar dari agama Islam yang dibawa oleh Nabi. Nah, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa hak kepemimpinan ini bukan pada etnis Quraisy saja, melainkan kepada kemampuan dan kewibawaannya. Nah, ketika pada masa Nabi, orang yang memenuhi syarat sebagai pemimpin serta dipatuhi oleh masyarakat yang dipimpinnya adalah kalangan Quraisy pada saat itu. Nah, jika suatu masa ada orang yang bukan suku Quraisy, tetapi memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin, maka dia dapat ditetapkan sebagai pemimpin, termasuk kepala negara. Dengan demikian, pemahaman terhadap hadis yang dinyatakan oleh Nabi dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara atau pemimpin masyarakat, seperti yang telah disebutkan tadi, cenderung dipahami secara kontekstual. Yang ketiga, Nabi sebagai hakim atau manusia biasa. Diceritakan dalam contoh hadis di sini, yaitu ketika Nabi menghadapi orang bertengkar, yang artinya telah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada aku Ibrahim bin Sa'ad dari Salih, dari Ibnu Syihab berkata, telah menceritakan kepadaku Urwa bin As-Subair bahwa Zainab binti Ummu Salama binti Ummu Salama mengabarkan kepadanya bahwa ibunya Ummu Salama radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mengabarkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ini mendengar di balik pintu rumah ada pertengkaran. Lalu beliau keluar menemui mereka kemudian bersabda, "Aku ini hanyalah manusia biasa dan sesungguhnya pertengkaran seringkali dilaporkan kepadaku dan bisa saja salah seorang di antara kalian ini lebih pandai bersilat lidah daripada yang lainnya. Lalu aku menganggap dia benar, kemudian aku memberikan kepadanya sesuai pengakuannya itu. Jadi maka siapa yang aku putuskan menang dengan mencederai hak seorang muslim, berarti itu adalah potongan dari api neraka. Karena itu hendaklah dia ambil atau tinggalkan." Oke. Penjelasan hadis di atas memberikan petunjuk atas pengakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia biasa dan hakim. Dalam melakukan kedua fungsi ini, Nabi mengaku memiliki kekurangan. Mungkin saja dapat dikelabui oleh kepintaran pihak yang berperkara dalam mengemukakan argumen untuk memenangkan perkaranya, meskipun sesungguhnya apa yang dikatakannya itu tidak benar. Nah, dalam mengadili perkara, pengetahuan Nabi ini terbatas pada apa yang telah dinyatakan oleh pihak-pihak yang berperkara beserta bukti-bukti yang mereka ajukan. Apabila keputusan Nabi ternyata salah sebagai akibat dari kepintaran mereka yang berperkara, maka dosanya ini ditanggung oleh pihak yang telah berhasil mengelabui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keterangan ini sekaligus menepis bahwa Nabi tidak pernah salah, hanya saja kesalahan yang dilakukan oleh Nabi senantiasa mendapat teguran dan
petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu, Nabi sebagai suami, atau istri. Di sini saya mencantumkan hadis tentang, cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat berbaring, yang di mana artinya yaitu, dari Ubad bin Tamim, dari pamannya Abdullah bin Sa'id, bahwasanya dia telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring dalam masjid sampai meletakkan kaki yang satu di atas kaki yang lain. Nah, hadis ini jika dipahami menunjukkan bahwa, cara Nabi berbaring dalam posisi meletakkan kaki yang satu di atas kaki yang lain ini, saat itu, tampaknya Nabi sedang, merasa nyaman dengan berbaring dalam posisi, tersebut, di mana meletakkan kaki yang satu di atas kaki yang lain. Nah, perbuatan ini, dilakukan oleh Nabi dalam kapasitas beliau sebagai pribadi. Mungkin itu yang dapat saya paparkan pada hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, silakan moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemakala yang telah memaparkan hasil makalahnya mengenai teknik interpretasi kontekstual ditinjau dari segi kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai subjek hadis. Nah, baiklah, Afwan Ustadz, langsung nih saja ke sesi pertanyaan. Iya, silakan. Baiklah, sesi selanjutnya itu sesi pertanyaan, di mana saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya. Mana tadi anu Najma? Silakan, Sebagai siapa itu? moderator. Tapi Baiklah, moderator saya mau berperan. Iya, bertanya mungkin Saudari Najma. Iya, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terkait pembahasan pada hari ini yaitu teknik interpretasi kontekstual yang ditinjau dari segi kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai subjek. Nah, tadi pemakala sudah menjelaskan mengenai interpretasi kontekstual, di mana bisa dipahami bahwa interpretasi kontekstual itu merupakan cara memahami matan hadis dengan memperhatikan asbabul wurud. Nah, yang menjadi pertanyaan saya yaitu ketika kita memahami hadis dengan menggunakan interpretasi kontekstual, jika ditinjau dari segi kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai subjek, sekiranya indikator-indikator saja, indikator-indikator apa saja yang terkait ketika kita memahami hadis yang ditinjau dari segi kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai subjek. Itu saya pertanyaanku, bisa dipahami, Saudari Wilda? Iya, bisa. Terima kasih banyak sebelumnya. Ya, terima kasih. Masih ada yang lain?
Saya persilakan kepada Saudari Ratna. Silakan Ratna. Oh, bermasalah jaringannya. Tabe kirim di GB Maki saja pertanyaan tak. Boleh, boleh. Baiklah, bagaimana Saudari Wilda? Apakah ingin langsung dijawab pertanyaan dari Saudari Najma dan Saudari Ratna? Silakan. Atau dikumpulkan dulu pertanyaannya, Ustaz? Sambil menunggu yang lain, dijawab dulu yang ada pertanyaannya tadi. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Najma Ulia Ramadhani, di mana apa saja indikator-indikator ketika memahami hadis melalui teknik interpretasi kontekstual yang ditinjau dari segi kedudukannya. Berdasarkan literasi yang saya baca, ada dua rambu-rambu atau indikator yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum melakukan proses penelitian proses interpretasi kontekstual ini. Yang pertama yaitu menyangkut lapangannya, di mana maksudnya yaitu tidak semua lapangan menjadi objek kontekstualisasinya, melainkan ada beberapa lapangan yang sama sekali tidak dapat dipahami secara kontekstual. Maksudnya jenis hadisnya ini ada beberapa yang tidak bisa dipahami secara kontekstual, seperti ibadah dan akidah. Sedangkan pada lapangan ijtihad ini dapat dilakukan kontekstualisasi seperti muamalat. Yang kedua yaitu menyangkut pelakunya, di mana tidak semua orang boleh melakukan kontekstualisasi. Diperlukan perangkat keilmuan yang cukup dan mapan dalam proses kontekstualisasi ini. Seperti itu, Saudari Najma. Ya. Gimana Najma? Iya. Jadi maksud saya begini, ini kan interpretasi kontekstual yang ditinjau dari segi kedudukan Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa hadis yang dicantumkan seperti Nabi sebagai Rasulullah, Nabi sebagai hakim dan sebagainya. Nah, apakah ini ketika kita memahami hadis ini, maksudnya kita berdasarkan kepada kita merujuk ke asbabul wurudnya untuk memahami hadis ini secara kontekstual jika ditinjau dari segi kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai objek. Ya, mungkin Saudari Arini juga mau menanggapi, bertanya. Iya, tapi biar dulu jawab udah yang pertanyaan baru, Kak. Yang Tabe Najma bisa diulang. Tidak,
Wilda. Ya, silakan Saudari Arini dulu. Tidak, sebenarnya apa namanya ya? Tadi jawabannya Saudari Wilda kan mengatakan bahwa untuk melakukan interpretasi kontekstual ini kita membutuhkan ilmu perangkat kayak gitu. Ilmu perangkat apa saja yang kemudian dimaksud di situ. Mungkin itu bisa menjadi bahan jawaban untuk menjawab dari Saudari Najma itu sendiri. Karena kan salah satu pertanyaannya Saudari Najma, apakah kemudian untuk menginterpretasikan secara kontekstual ini perlu juga kita merujuk ke asbabun nurutnya. Ya. Juga begitu. Menurut saya perlu ketika melakukan apa namanya interpretasi kontekstual ini perlu dilihat dari segi asbab al-wurudnya, di mana iya, perlu dilakukan asbabul wurud, di mana sebuah peristiwa ini sangat terkait dengan 5 hal, yaitu pelaku atau subjek, objek, waktu, tempat, dan bentuk peristiwanya. Seperti itu. Ya. Kalau misalnya hadis itu tidak ada asbabul wurudnya, tidak bisa dipahami secara kontekstual. Iya Ustaz, setahu saya seperti itu. Iya, oke. Ya. Jadi hadis itu yang bisa dipahami secara kontekstual hanya yang ada asbabul wurudnya. Begitu. Sepertinya iya Ustaz. Baca buku saya ini Menembus Lailatul Qadar. Judul